Halo finalis BBC 2021. Perkenalkan, aku Farhan. Pada kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang pola biogeografi. Pola biogeografi secara umum itu sebenarnya kan terbentuk dari dua hal nih, yaitu dari spesiasi dan kepunahan. Dan nantinya pola tersebut akan jauh lebih spesifik lagi yang akan kita bahas berdasarkan letak geografisnya. Ya nantinya kita bicarakan dalam ini ada tiga hal, yaitu pertama ada endemisme dan kosmopolitanisme, ini lawan kata dari endemisme. Lalu yang kedua juga ada disjungsi. Lalu yang ketiga adalah provinsialisme. Nah, kita lihat masing-masing dari definisi dari ketiga pola ini. Untuk yang pertama, yaitu kita pahami dulu dari endemisme. Nah, kalau kita bicara mengenai endemisme itu sebenarnya itu merupakan keberadaan atau kemunculan taksa yang distribusi aslinya itu terbatas pada lokasi geografis tertentu. Dalam konsep ini, kita bisa mengatakan bahwa terjadinya endemisme ini biasanya kita berpikir sebetulnya level endemisme itu pada level yang kecil gitu atau level yang paling rendah yang sempit yang bisa kita analogikan. Misalnya, takson X ini dia endemik di lokasi Y. Misalnya ikan ini nih, spesies ikan ini cuma endemik di danau X gitu. Atau mungkin kita bisa memperluas lagi skalanya. Jadi misalnya di suatu pulau gitu. Rusa Bawean ini dia hanya bisa kita temukan di Pulau Bawean. Berarti dia endemik di Pulau Bawean seperti itu. Atau endemisme ini kita bisa luaskan lagi skalanya. Misalnya di Asia gitu misalnya. Ada spesies yang ini cuma bisa ditemukan di benua Asia seperti itu. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngomong endemik itu atau endemisme ini, endemik itu dia tergantung mengikuti dari skala yang bisa kita tentukan, dari skala geografisnya. Jadi tidak hanya kita bisa katakan endemik itu di suatu tempat tertentu atau di suatu lokasi ini atau di pulau ini, tapi endemisme ini bisa bertahap, bertingkat, dan tidak hanya spesifik di suatu daerah geografis yang tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah disjungsi. Nah, disjungsi ini merupakan dua taksa atau lebih yang berkerabat atau populasi spesies itu yang ditemukan di daerah yang berjauhan secara geografis dan ditemukan di antaranya. Jadi taksa atau populasi spesies yang berkerabat dekat, tapi di antara dua taksa ini itu tuh di antaranya tuh ada gap gitu dan nggak ditemukan taksa tersebut di gap ini gitu. Nah biasanya kalau kita ini tuh bahasanya mungkin terdapat barrier atau dia terdispersal seperti itu. Nah terdapat barrier ini sehingga dia spesiesnya sendiri-sendiri. Jadi mereka walaupun mereka berkerabat dekat tapi mereka terpisah secara jauh seperti itu. Itu yang disangsi. Nah, kemudian juga ada provinsialisme, definisinya itu sebenarnya provinsialisme ini dia level selanjutnya dari endemisme. Dalam hal ini dia overlapping geografis endemisme dalam berbagai jenis takson. Jadi dalam satu kelompok atau istilahnya multiple species atau kita bisa sebut istilah lainnya yaitu pembatasan daerah geografis yang berdasarkan karakteristik yang khas dari komponen biotik yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi ini merupakan definisi dari endemisme, disjungsi, dan provinsialisme. Oke, kita lanjut di sebelum kita bahas yang ketiga pola distribusi tadi. Jadi sebenarnya ya, kalau kita perlu kita ketahui nih bahwa pola distribusi itu dia tuh tidak terjadi secara acak gitu, secara random tiba-tiba sembarangan terjadi di muka bumi ini. Tapi sebenarnya bahwa pola tersebut memiliki dasar itu atau memiliki penyebab pembentukannya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas pola ini itu kosmopolitanisme dengan endemisme. Nah, jadi sebagian besar spesies itu dia memang terbatas pada wilayah tertentu. Dalam hal ini kita tahu tadi bahwa ini kita membicarakan tentang endemisme. Tapi beberapa taksa lainnya tuh dia terdistribusi secara luas. Nah, jadi spesies endemik ini contohnya yang kita ambil di sini adalah ikan red fin blue eye atau Scaturigenitis vermelipinnis ini. Dia
hanya bisa ditemukan pada 4 mata air aja. Berarti spesies ini dia endemik di 4 sumber mata air tersebut, seperti itu. Nah, terus kalau kita bicarakan yang kosmopolitan nih kayak gimana? Berarti dia nih taksa ini tuh dia terdistribusi secara luas di tempat lainnya. Dalam hal ini kita melihat ada Cercopeticidae di mana dia ditemukan pada bagian dalam tanda kutip Old World. Jadi kalau kita lihat secara ini ya dari pola continental drift. Jadi awalnya itu pada bagian bumi yang lama gitu. Nah, Cercopitecidae ini monyet-monyet ini itu dia ditemukan. Jadi dia tuh monyet ini ditemukan luas, gak cuma di Afrika aja tapi di Asia juga ada kayak gitu. Nah, itu jadi pola distribusinya ada, kita bisa nanti kita bahas lebih lanjut, itu kosmopolitan dengan endemisme ini. Jadi kita bahas dulu dari kosmopolitanisme ya. Jadi taksa kosmopolitan ini dia terdistribusi luas ke seluruh dunia. Nah, tapi secara umum nih kan kita tahu nih dalam ekologi kalau kita membicarakan ada namanya kisaran toleransi makhluk hidup, toleransi Shelford. Jadi ada sebabnya kalau misalnya kosmopolitan itu memang sih idealnya adalah dia ditemukan di mana aja, di seluruh dunia, di bagian dunia manapun, tapi kan kenyataannya nih, jika suatu spesies ini terdistribusi secara luas, ditemukan di mana aja, berarti harusnya kisaran toleransinya terhadap kondisi lingkungan juga luas juga dong, harusnya seperti itu. Sementara kan kita tahu ada namanya kisaran toleransi Shelford. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bisa terpenuhi oleh semua spesies seperti itu. Jadi gak ada spesies atau genus yang benar-benar kosmopolitan. Contohnya nih misalnya yang kita bisa katakan, ya contoh terdekat yang mendekati kosmopolitan tuh ya mungkin manusia, anjing, kucing. Kita bisa temukan di Amerika, di Asia, ataupun di Eropa. Dia ditemukan di mana-mana gitu. Atau mungkin paus orca gitu. Atau di sini ada peregrine falcon ya, elang peregrine ini. Ya itu kita bisa bilang apa ya, dia bukan kosmopolitan sejati tapi ya mungkin dia mendekati gitu. Dalam tanda kutip manusia, anjing, kucing mungkin dia terdistribusi secara luas di seluruh dunia ini mungkin karena ya dengan teknologi saat ini ada pesawat, kapal dan lain-lain sehingga dia terdistribusi dan dari apa ya kemampuan reproduksinya juga yang baik gitu. Tapi bagaimanapun ya itu kalau kita lihat dari spesies sebenarnya itu nggak ada yang benar-benar kosmopolitan. Nah, jadi kalau kita lihat secara hierarkis, yang kosmopolitan itu rata-rata bisa dibilang kosmopolitan adalah taksa atau takson yang menjadi kelompok organisme atau taksa pada level yang atasnya gitu. Jadi pada level yang hierarki taksonomi di atasnya itu karena dia memiliki anggota yang cukup banyak dan bisa disebut kosmopolitan itu karena diversitas ekologisnya dalam kelompok takson tersebut tuh cukup luas sehingga bisa mencakup banyak spesies yang bisa hidup di berbagai habitat yang ada di dunia. Nah, contoh yang bisa kita sebutkan adalah di Vespertilonidae ini, di kelelawar ini kalau kita lihat di peta ini ya, itu kelelawar itu bisa ditemukan di berbagai seluruh dunia, kecuali yang bagian utara itu karena dingin. Kita bisa katakan ini kan Vespertilonidae ini kan family kan, taksonnya family. Jadi family kelelawar-kelelawar ini bisa ditemukan di hampir seluruh dunia. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong kelelawar, ya memang sih ada kelelawar spesies-spesies tertentu, misalnya spesies X kelelawar ini cuma bisa ditemukan di Asia, spesies kelelawar ini cuma bisa ditemukan di Afrika. Nah, itu kan kalau kita berbicara secara hierarkis taksonominya di spesies atau genus. Tapi kalau kita bicara di atas yang di family, ini kita bisa sebut bahwa dia adalah kosmopolitan. Kayak tadi contohnya, yang keluarga monyet tadi, dia kalau kita itu kan dia kan family nih. Nah, kita bisa sebut dia kosmopolitan ditemukan di belahan dunia yang outward tadi. Seperti itu. Oke, dan jadi tadi kosmopolitan, sekarang kita balik lagi ke endemisme. Nah, jadi untuk endemisme ini penyebabnya ya,
penyebabnya itu ada dua, yaitu pertama, kurangnya kemampuan atau ketidakmampuan untuk melakukan dispersal. Jadi organisme ini terbentuk di tempat tersebut di mana dia berasal dan tidak pernah terdispersi seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah kisaran distribusi geografis yang mengkerut atau menyempit seperti itu. Artinya, dulu itu misalnya dia itu kosmopolitan, dia ada di mana-mana gitu. Tapi sekarang hanya ada di satu pulau aja misalnya seperti itu. Karena satu hal dengan hal lainnya misalnya dari pergeseran lempeng benua atau mungkin ternyata cuma di tempat itu hanya ditemukan sumber daya makanan yang melimpah di situ gitu. Sehingga ini merupakan salah satu penyebab terjadinya pendukungnya dari endemisme ini. Nah, kalau kita berbicara tentang endemisme, ini sebenarnya dia memiliki sifat, yaitu sifat hierarki endemisme, di mana istilahnya dari kisaran geografis yang lebih sempit itu dari taksonya yang merendah, dia kisaran geografisnya makin menyempit dan dia semakin endemik seperti itu. Jadi taksa spesies atau genera yang lebih rendah cenderung lebih endemik daripada taksa yang lebih tinggi. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini itu dari rodent family Heteromyidae ini, itu kalau kita lihat yang paling kiri ya, gambar sebelah kiri, yang warna coklat muda itu merupakan dia kisaran geografis dari family Heteromyidae. Nah, tapi kalau kita bicara di bawahnya, itu di genus. Nah, dia tuh semakin endemik tuh di genus kalau misalnya tadi ya, family Heteromyidae ini dia kisaran geografisnya di Amerika bagian utara dan Amerika Tengah serta Amerika Selatan bagian utaranya dikit. Nah, kalau genus makin endemik lagi. Yang genus Dipodomis ini dia di Amerika Utara. Nah, yang Microdipodops ini dia endemik lagi yang bagian sebelah utaranya lagi. Nah, yang genusnya ini di spesiesnya juga dia makin endemik lagi. Nah, di spesies Microdipodops ini yang Megacephalus yang warna hijau muda ya, dia endemik di bagian itu aja. Dan satunya lagi yang Pallidus juga seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa endemisme ini dia sifatnya hierarkis seperti itu. Nah, selanjutnya selain endemisme kita bahas disjunksi. Nah, disjunksi ini adalah polanya itu di mana terdapat dua atau lebih taksa yang berkerabat dekat nih. Mereka berkerabat dekat tapi dia tuh terpisah secara jauh. Nah, disjungsi ini ada dua, ada yang skala besar sama skala kecil. Kalau skala besar, contohnya kita bisa lihat di sini di gambar yang sebelah kanan ya, itu dari Ratites yang burung yang nggak bisa terbang, dari keluarga burung onta, ostrich, rea, kiwi, emu, kasuari, seperti itu. Nah, mereka ini dia terdisjungsi skala besar. Jadi, kan ini kan burung-burung onta ini kan dia awalnya dulu dari nenek moyang sama. Tapi setelah terjadi variasi spesies, mereka menjadi spesies yang disjungsi istilahnya. Dan mereka sangat-sangat berbeda karena mereka berevolusi di tempatnya yang baru. Kalau kita lihat di sini ada burung kiwi, dia tampilannya kan dia lebih kecil nih secara morfologinya, dan dia hanya ditemukan di Selandia Baru. Dia tuh terdisjungsi dengan misalnya kayak di burung kasuari yang ada di Papua. Yang burung kasuari kan warnanya kan dia lebih gede ukuran daripada burung kiwi, warnanya bulunya warna hitam dan ada kulit yang leher kepala itu warna biru seperti itu. Tentu juga berbeda dengan burung onta yang ada di Afrika seperti itu. Jadi dia terdisjungsi gitu. Dan dia kan terpisah jauh kan secara letaknya, satunya di Afrika, satunya di Australia, satunya di Asia Tenggara seperti itu. Nah, itu yang skala besar. Jadi ada contohnya seperti itu. Nah, kalau yang skala kecil gimana contohnya? Contohnya yang di bawah adalah disjungsi skala kecil itu, contohnya di sini ada binatang uma yang kayak kadal ini. Jadi dia lebih kecil lagi disjungsinya. Untuk yang uma scoparia yang warna abu-abu warna hitam ya di bagian utara. Terus yang satunya lagi ya inornata di bagian tengah yang kecil itu, sama yang satunya lagi yang notata yang paling bawah lagi. Nah, ini kan terdisjungsikan masing-masing dan di antaranya itu ada gap-nya seperti itu. Contohnya yang lain adalah yang di Liquidambar yang di tumbuhan ini, yang gambar sebelah kiri bawah. Kita bisa lihat bahwa yang warna terdisjungsi ada dua bagian, yang hijau muda di bagian Amerika, bagian California, sama yang di Amerika Tengah, seperti itu.
dan di situ kan terdapat gap-nya kan di antara itu. Nah, itu merupakan disjungsi. Oke, yang terakhir adalah provinsialisme. Jadi, terjadi secara kebetulan dalam sejumlah besar bentuk endemik yang berdiferensiasi baik di suatu daerah. Nah, dalam hal ini, taksa endemik ini dalam kelompok organisme yang berbeda cenderung tidak terdistribusi secara acak, melainkan terjadi bersama di area tertentu. Sehingga terjadi konkordansi menunjukkan bahwa peristiwa secara umum telah membentuk biota di dalamnya itu akibat dengan adanya peristiwa geologis, klimatologis, dan oceanografi. Dalam hal ini kita membicarakan misalnya di benua Australia ya. Nah, benua Australia ini kan dia udah terpisah jauh dari benua-benua lainnya, itu udah lama terpisah. Akhirnya organisme-organisme yang terperangkap, yang terjebak di situ, akhirnya dia berevolusi. Nah, udah ditambah dengan tadi dia disjungsi, kemudian dia juga semakin endemisme, dan ditambah dengan provinsialisme. Nah, provinsialisme ini istilahnya apa ya? Dia itu terdapat provinsialisme ini karena terdapat karakteristik klimatik yang berbeda-beda gitu. Jadi terdapat kekhasan geografis dan pola diversitasnya. Dalam hal ini kita lihat di benua Australia itu pasti 91% spesies mamalia itu benar-benar endemik Australia. Mamalia itu berbeda dengan mamalia-mamalia yang ada di benua Amerika, benua Afrika maupun benua Asia gitu. Karena dia akibat isolasi jangka panjang dari daratan lainnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata kalau kita gali lebih lanjut ya di benua Australia itu nggak seluruh benuanya itu dia memiliki kondisi klimat yang sama. Jadi tentu kondisi klimatnya itu berbeda-beda. Ada di daerah di mana di tengah-tengahnya itu terbentuk gurun gitu. Terus di daerah-daerah pantai itu memiliki iklim yang lebih mediterania, ada iklim yang lebih sejuk seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan iklim ini semakin menyebabkan proses endemisme ini semakin spesial lagi terbentuk dengan provinsialisme ini, sehingga provinsialisme ini dia terbantu endemisme dengan adanya kondisi faktor klimatik yang terjadi di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, biasanya ini juga terdapat 3 pola ya. Nah, 3 pola ini jadi rentang spesies yang paling dekat hubungannya cenderung overlap atau berdekatan. Terus yang kedua ada pola yaitu taksa yang sama sekali tidak berhubungan sering menunjukkan kesamaan pola endemisme. Dan sejumlah kecil tapi signifikan dari taksa ini memiliki jangkauan yang sangat terpisah. Jadi provinsialisme memiliki pola-pola seperti itu. Oke, demikian penjelasan terkait dengan pola distribusi pola geografi dari endemisme, disjungsi, dan provinsialisme. Terima kasih dan semoga bermanfaat.